Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'ada wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi tatawalakal aftar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdala man hajja wa i'tamara wa ala alihi wa ashabil abrar. Amma ba'du, fa usikum ibadallahi wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu ibadah sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung. Kalimat-kalimat yang agung itu kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya kurban itu mengingatkan kita betapa atau tentang kisah dramatik Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Di situ diperlihatkan potret pengorbanan, ketaatan, kepatuhan, keikhlasan, ketidakgentaran dan kepasrahan yang tiada bandingnya di dunia ini. Inilah yang seharusnya patut kita teladani dan ikuti, dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian harta yang kita miliki. Pada hari raya Idul Adha ini kita diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk berkorban dengan menyembelih hewan ternak. Penyembelihan hewan ternak atau kurban memang mengalirkan darah, menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Tetapi yang patut kita catat adalah bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar, bukan pula daging yang bergelimpangan, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan untuk berkorban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah tingkat ketakwaanmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perintah berkurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan keimanan dan ketakwaan keduanya. Jika kita lihat secara isyari, Ibrahim itu tidak diperintah oleh Allah untuk membunuh Ismail,
Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail. Kenapa demikian? Karena semua ini hakikatnya adalah milik Allah. Ismail kita hari ini mungkin saja harta kita, jabatan kita, gelar, ego, atau sesuatu yang kita pertahankan di dunia ini yang dapat membangun dinding-dinding hijab di antara kita dengan Allah. Kisah Ibrahim dengan Ismail tersebut merupakan peristiwa simbolik di mana kita mesti melepaskan kemelekatan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, terhadap fantasi-fantasi yang sifatnya fana, karena mengikatkan diri kepada selain Allah adalah pangkal dari penderitaan. Idul Adha seharusnya dapat dipahami sebagai penegasan tauhid dan ketakwaan. Sebuah prosesi pengorbanan kolosal yang paling dramatik ini merupakan bentuk negasi kita kepada selain Allah, sekaligus menghancurkan berhala keegoan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya dalam berkurban, agama kita menetapkan untuk menyembelih binatang sebagai hewan kurban. Ini sebenarnya mengandung dua makna. Pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri seseorang, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sombong, selalu merasa benar, memperlakukan sesama dengan orang lain sebagai musuh, curiga, selalu fitnah, rakus, tamak, ambisi yang tak terkendalikan, dan sifat-sifat yang buruk lainnya. Sifat-sifat yang demikian itu jika tetap dipelihara dan bercokol dalam diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisan dalam lingkungannya, baik dirinya sebagai individu maupun dirinya sebagai anggota masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki kita sebagai seorang muslim mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisasikan. Islam mengajarkan berkurban dengan binatang yang sempurna sifat-sifatnya, yang jantan, yang tidak buta, yang tidak lumpuh, tidak kurus, tidak cacat. Ini sebenarnya mengandung makna bahwa dalam melakukan kurban, dalam beramal, dalam berkarya, kita setiap muslim dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, dituntut untuk berusaha sesempurna mungkin, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berusahalah dan bekerjalah karena Allah dan Rasulnya, serta orang beriman akan melihat dan menilai amal kalian itu. Allah juga berfirman surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama kita Islam ini memerintahkan untuk berkurban dan beramal. Kenapa demikian? Karena memang agama kita, agama Islam sendiri adalah dinul udiyah, agama pengorbanan, sekaligus dinul amal, agama yang mengutamakan pada karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini itu harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman itu tidak bernilai. Itulah sebabnya iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidakkah kita perhatikan dalam Al-Quran betapa banyak dalam Al-Quran itu dinyatakan dengan tegas bahwa kata iman yang diungkapkan dalam bentuk kata amanu yang berarti orang-orang beriman itu selalu dirangkaikan dengan kata wa'amilus sholihat yang berarti orang-orang yang beramal soleh. Kita bisa lihat misalnya di surah Al-Asr surat ke-103 Allah berfirman, wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang ajaran Islam dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat, tidak hanya sholat semata, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat dan haji saja, tetapi juga menuntut untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Marilah dengan Idul Adha ini kita pupuk dan tingkatkan persatuan dan kesatuan. Kita rapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja, bebankan semangat berkorban, karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kita sebagai bangsa dapat kita capai dengan tentunya dilandasi tauhid, iman dan takwa kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk sempurnanya rangkaian ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengadahkan tangan untuk memohon doa kepada Allah. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu, menunaikan salat Idul Adha sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri kenikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan, kekhilafan dan dosa terhadap-Mu. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak, dosa yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa yang baru maupun dosa yang lama, sehingga kami menjadi orang yang bersih tanpa dosa, karena Engkau-lah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu dan melaksanakan pembangunan masyarakat dan bangsa kami. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada nabi-nabi-Mu dan para rasul-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah rahmat-Mu kepada generasi muda bangsa kami, generasi penerus perjuangan kami, untuk tetap mematuhi perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Tunjukkanlah jalan kepada mereka yang telah bergelimang dosa dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan-Mu, untuk kembali kepada jalan yang Engkau ridhoi, dan amankanlah serta jauhkanlah mereka yang belum mengalami hal demikian dari segala yang membahayakan, karena mereka lah generasi penerus yang diharapkan dapat meneruskan perjuangan bangsa kami di masa datang. Ya Allah ya Tuhan kami, perkuatkanlah iman dan takwa kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami selain Engkau ya Allah. Perkenankanlah segala permohonan kami ya mujibus sa'ili. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madis zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والمباركة اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لي على أني يزدكم ولذكر الله أكبر عيد وسعيد وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على